Sebelum lanjut ke materi, yuk kita subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dalam membuat sebuah produk, kita sebagai pembuat atau perusahaan harus mampu menunjukkan sisi yang menjadi kelebihan produk atau jasa tersebut. Selain itu, perusahaan juga harus mampu mengetahui apakah produk atau jasanya yang akan dia pasarkan dapat bertahan dari para pesaing lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisa menyeluruh terhadap produk atau jasa tersebut. Salah satu metode analisa yang paling sering digunakan adalah analisa SWOT. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai apa itu analisa SWOT produk. Analisa SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, kesempatan, dan threat, ancaman, yang merupakan tool atau metode untuk membantu memahami faktor internal dan eksternal yang dapat membuat perusahaan mengetahui apakah produk atau jasa mereka dapat bersaing di pasaran. Analisa SWOT dapat diartikan juga sebagai alat untuk mengaudit organisasi dan lingkungannya, seperti pesaing. Analisa SWOT merupakan tahap perencanaan dalam membantu pemasar untuk fokus pada masalah-masalah utama. Analisa SWOT ini digunakan setelah proses STP. Tujuan utama dari analisis SWOT adalah untuk menambah nilai pada produk dan layanan, sehingga para pelaku bisnis dapat mendapatkan konsumen baru, mempertahankan konsumen yang setia, dan memperluas jaringan produk dan layanan. Jika analisa ini dilakukan dengan benar, maka kedepannya dapat meningkatkan pengembalian investasi atau return on investment. Analisa SWOT terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal SWOT merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan, yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan, yang terdiri dari kesempatan dan juga ancaman. Kekuatan dalam analisa SWOT adalah komponen-komponen nilai unggul suatu produk atau jasa yang menjadi nilai jual utama produk atau jasa tersebut. Misalnya, kekuatan dalam analisa SWOT adalah satu, keahlian pemasaran yang bagus, dua, produk atau layanan baru yang inovatif, tiga, lokasi bisnis yang strategis. Sedangkan, kelemahan dalam analisa SWOT adalah komponen-komponen yang menyebabkan produk atau jasa tersebut berkurang nilainya. Misalnya adalah kurangnya keahlian pemasaran. Dua, produk yang tidak inovatif. Tiga, lokasi bisnis yang tidak strategis. Dalam faktor eksternal, kesempatan dalam analisa SWOT adalah adanya peluang untuk produk atau jasa tersebut berkembang dan menghasilkan profit. Misalnya, industri 4.0, pemanfaatan internet, e-commerce dalam penjualan, pindah ke segmen pasar baru yang lebih menjanjikan profit, dan pasar diisi oleh pesaing yang tidak efektif. Sedangkan ancaman adalah segala faktor dari luar yang dapat mencegah atau bahkan menyebabkan produk atau jasa tersebut gagal di market dan tidak mendapatkan profit. Misalnya adalah satu, banyaknya pesaing, dua, pesaing memiliki produk atau layanan baru yang inovatif, tiga, pesaing memiliki akses unggul pada jalur distribusi. Yuk kita studi kasus. Danu sebagai pemilik dari brand Dido Busana ingin membuat gamis anak perempuan dengan harga jual sebesar 85.000. Dengan bahan kualitas yang premium, jaringan reseller yang banyak, dan model gamis yang kekinian, ia membuat gamis tersebut di rumahnya dengan jumlah pekerja hanya 2 orang. Namun, sebelum melakukan produksi, Danu melakukan analisa SWOT untuk mengetahui apakah produk yang ia akan jual berakhir sukses. Setelah Danu melakukan analisa SWOT, didapatkan hasil sebagai berikut. Kekuatannya berupa satu, harga yang terjangkau.
2. Jaringan reseller yang banyak membuat distribusinya luas. 3. Model yang kekinian dan menyesuaikan zaman. 4. Bahan kualitas lebih oke daripada gamis sejenis dengan harga yang sama. Sedangkan untuk kelemahannya berupa 1. Kapasitas produksi kecil walaupun resellernya banyak. 2. Brand masih belum terkenal. 3. Modalnya masih terbatas. Walaupun ada beberapa kelemahan, namun itu tidak menutup kesempatan pada pasar ini. Kesempatannya itu berupa 1. Produk pesaing kualitasnya masih asal. 2. Permintaan pada gamis anak perempuan sedang tinggi dikarenakan fenomena hijrah. 3. Mayoritas negara muslim. 4. Banyaknya influencer anak perempuan yang cocok dengan target pasar dari gamis anak ini. Walaupun demikian, dengan banyaknya kesempatan tidak menutup ancaman. Ancamannya berupa 1. Munculnya pesaing tak terduga dengan produk yang lebih murah tapi kualitas sama. 2. Beralihnya pembelian konsumen ke marketplace sehingga kita harus keluar modal lebih dalam beriklan. Dengan hasil analisa SWOT berikut, dan setelah pertimbangan yang matang terkait kekuatan yang dimiliki produk, akhirnya Danu memutuskan untuk memproduksi gamis anak perempuan. Kesimpulan dari materi ini adalah analisa SWOT bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang akan kita produksi atau jual dapat memenuhi keinginan pasar dan mampu bersaing. Sehingga analisa ini sangat penting dilakukan sebelum sebuah perusahaan atau perseorangan membuat suatu produk, baik produk fisik atau produk jasa. Analisa ini terdiri dari analisa kekuatan produk, analisa kelemahannya, analisa kesempatan produk, dan juga analisa ancaman terhadap produk tersebut. Untuk mendapatkan update materi mengenai pemasaran dan juga bisnis, jangan lupa di-subscribe ya.